meminta ini pada pasien yang kita duga ada COVID-19 dikarantina atau isolasi selama 14 hari. Iya. Dokter sebagai spesialis paru gitu, barangkali dokter bisa menjelaskan apa itu virus corona dan bagaimana penyebarannya nih dokter, dengan cara seperti apa, silakan. Terima kasih. Virus corona ini adalah salah satu kelas virus yang menginfeksi bagian saluran respirasi kita. Dia masuk melalui saluran lapisan mukosa. Jadi memang bisa masuk lewat mata, hidung, mulut. Jadi makanya pemerintah menyarankan kita untuk tidak sering menggosok mata, hidung maupun mulut dan selalu mencuci tangan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dia ini virus hidupnya di dalam tubuh hewan liar. Oleh karena itu disarankan untuk tidak mengkonsumsi hewan liar. Perpindahan dari hewan liar ini ke manusia memang masih banyak, belum masih dalam penelitian. Tapi yang diduga perpindahan dari manusia ke manusia yang saat ini sudah diduga virus ini merebak lewat droplet transmission namanya. Droplet ini adalah ketika kita batuk atau kita bersin, bicara, ada cipratan liur yang mengandung virus. Jaraknya 1,5 meter. Kemudian dia bisa masuk ke mukosa kita dan menginfeksi saluran nafas, paling utama saluran nafas kita. Keluhannya sama seperti keluhan virus respirasi yang lainnya, yaitu batuk pilek, demam, ada badan lemah. Kemudian untuk COVID-19 ini kita harus ketahui apakah kita baru berada dari daerah terjangkit atau negara terjangkit, seperti itu. Dia termasuk penyakit self-limited disease, artinya dia bisa sembuh sendiri bila daya tahan tubuh kita baik. Nah, inilah kenapa kita disarankan untuk menjaga kesehatan, menjaga stamina, dan karena penularannya lewat droplet, makanya yang disarankan memakai masker adalah yang batuk pilek. Yang tidak perlu orang sehat untuk memakai masker, tidak perlu. Kemudian virus ini COVID-19 belum ada obatnya, jadi saya dengar sudah banyak yang beli kloroquine, itu bukan obat untuk COVID-19. Belum ada obatnya sama sekali. Jadi obatnya adalah menghindari kontak, social distancing tetap dipertahankan, karena terapi yang paling efektif supaya penularan tidak ada adalah dengan social distancing, tidak ada yang lain. Seperti itu. Dokter Mawar bisa jelaskan berapa lama itu virus itu, contoh kasus ini dokter, ada orang dalam pantauan begitu ataupun dalam pengawasan, dia ada lendir gitu, kemudian mungkin bersin atau apa, menempel begitu tidak ke masyarakat lain begitu. Itu berapa lama virus itu akan bertahan begitu? Memang inkubasi virus ini diperkirakan 5 sampai 7 hari. Makanya pemerintah meminta ini pada pasien yang kita duga ada COVID-19 dikarantina atau isolasi selama 14 hari. Sambil terus dipantau, dalam hal ini dinas kesehatan di setempat, dan bila ada keluhan kita atasi sesuai keluhannya. Kemudian memang pemeriksaannya ini dengan swab tenggorok, jadi memang karena port entry-nya kebanyakan lewat tenggorokan, seperti itu. Kemudian dia inkubasi 14 hari dan keluhannya itu paling memang tergantung daya tahan tubuh ya. Kalau daya tahan tubuh bagus,
berarti virus tidak bisa menginfeksi tubuh, menyebabkan sakit. Iya. Kalau memang daya tahan tubuhnya tidak bagus atau ada komorbid, misalnya ada PPOK, asma, jantung, Iya. dia akan menimbulkan gejala. Iya. Gejalanya itu biasanya sih 5-7 hari baru muncul. Seperti itu. Oke, baik. Status orang itu sebelum dia menjadi suspek mungkin ada tahap-tahapannya begitu. Orang dalam pantauan, orang dalam pengawasan, dan suspek itu sendiri. Dokter bisa jelaskan ini seperti apa? Begini, dalam buku pedoman untuk tenaga kesehatan dan para sejawat, baik dokter umum maupun spesialis, pemerintah sudah menyiapkan buku pedoman yang terbaru dan ini akan terupdate terus dengan seiring dengan perkembangan kasus COVID-19 ini. Mari kita budayakan membaca. Baca buku itu, bahasanya mudah dimengerti. Itu pesan saya. Sebenarnya dalam untuk penata laksanaan COVID-19 ini, kita akan mengenal, akan terbiasa dengan ada namanya traveler dari area terjangkit. Apa itu traveler dari area terjangkit? Traveler dari area terjangkit adalah orang yang baru melakukan perjalanan dari area terjangkit, kalau negara terjangkit, tapi dia tidak bergejala. Dia tidak ada keluhan batuk atau pilek atau demam atau riwayat demam, tidak ada sama sekali. Tapi dia berasal dari daerah, baru menempuh perjalanan dari area terjangkit atau negara terjangkit. Itu satu. Untuk traveler dari area terjangkit ini, apa yang harus dia lakukan atau apa yang harus kita lakukan terhadap orang tersebut? Orang tersebut harus istilahnya observasi. Dia tidak perlu diisolasi, tapi dia observasi, kemudian membatasi aktivitasnya di luar, membatasi aktivitas yang tidak perlu. Tetap jaga jarak dengan orang lain. Bila dia harus keluar rumah, dia harus pakai masker. Seperti itu. Jadi traveler dari area terjangkit tidak bergejala, tapi dia berasal dari area terjangkit, dia harus mengobservasi mandiri namanya. Seperti itu. Baik. Ketika ada keluhan, lapor ke posko atau call center di daerah setempat. Kalau Nabire, posko COVID-19 di Dinas Kesehatan, 24 jam ada di sana, atau laporkan ke puskesmas dekat rumah, karena puskesmas sudah mengetahui tentang hal penata laksanaannya. Kemudian yang kedua, ODP atau orang dalam pemantauan. ODP ini ada dia ada keluhan, bedanya dengan traveler. Kalau ODP ada keluhan ringan, misalnya ada batuk atau pilek atau ada demam atau riwayat demam atau faringitis dan ada riwayat dari daerah terjangkit atau riwayat kontak. Nah, kemudian ODP ini, apa yang maksud dilakukan oleh ODP? ODP sekarang harus diswab tenggorokan. Dia harus isolasi. Malah sebaiknya ODP ini diisolasi di rumah. Dia harus di dalam kamarnya sendiri. Kontak dengan anggota keluarga lain pun dalam rumah itu harus harus tetap jaga jarak. Pakai masker. Seperti itu. Bila ada keluhan makin berat, cepat laporkan ke posko atau puskesmas terdekat. Kalau PDP, pasien dalam pengawasan, ini pasien sudah ada pneumonianya, berarti dia sudah tidak bisa dirawat, dia tidak bisa lagi di rumah, harus dalam perawatan rumah sakit di ruang isolasi. Seperti itu. Jadi tahap-tahapnya tidak serta-merta. Kemudian ini lagi ada yang namanya kontak erat, risiko rendah dan risiko tinggi. Kontak erat risiko rendah adalah ketika kita berinteraksi dengan orang ODP. Seperti itu. Bila dia belum bergejala, dia hanya dipantau saja. Seperti itu. Kalau kontak erat, kecuali ODP-nya ini masuk dalam dia konfirmasi. Nah, ini yang perlu dia juga jadi naik statusnya. Seperti itu. Jadi tidak serta-merta.
tadi yang saya singgung tentang kontak erat risiko rendah dan risiko tinggi. Iya. Saya ada koreksi bahwa jadi kontak erat risiko rendah ini adalah bila dia berinteraksi dengan pasien dalam pengawasan. Jadi bila kita kontak erat dengan ODP itu tidak masuk kontak erat risiko rendah, bukan. Jadi tidak ada kategorinya. Iya. Mungkin untuk orang-orang yang berinteraksi dengan ODP ini kita evaluasi mandiri saja, observasi seperti itu. Untuk yang risiko tinggi bila dia kontak dengan pasien yang sudah konfirmasi atau probable COVID-19. Jadi tidak gampang dan tidak mudah. Makanya kami mohon masyarakat jangan mudah terpengaruh bahwa ada corona. Itu saya apalagi kita rumah sakit, kita arahkan dulu ke posko. Seperti itu. Dokter Mawar, saya tertarik tadi di penjelasan awal dokter menyebut ataupun kita begini, pengelompokan status orang itu sebelum dia menjadi suspek mungkin ada tahap-tahapannya begitu. Orang dalam pantauan, orang dalam pengawasan, dan suspek itu sendiri. Dokter bisa jelaskan ini seperti apa? Begini, dalam buku pedoman untuk tenaga kesehatan dan para sejawat, baik dokter umum maupun spesialis, pemerintah sudah menyiapkan buku pedoman yang terbaru dan ini akan terupdate terus dengan seiring dengan perkembangan kasus COVID-19 ini. Mari kita budayakan membaca. Baca buku itu bahasanya mudah dimengerti. Itu pesan saya. Sebenarnya dalam untuk penata laksanaan COVID-19 ini, kita akan mengenal, akan terbiasa dengan ada namanya traveler dari area terjangkit. Apa itu traveler dari area terjangkit? Traveler dari area terjangkit adalah orang yang baru melakukan perjalanan dari area terjangkit, kalau negara terjangkit, tapi dia tidak bergejala. Dia tidak ada keluhan batuk atau pilek atau demam atau riwayat demam, tidak ada sama sekali. Tapi dia berasal dari daerah, baru menempuh perjalanan dari area terjangkit atau negara terjangkit. Itu satu. Untuk traveler dari area terjangkit ini, apa yang harus dia lakukan atau apa yang harus kita lakukan terhadap orang tersebut? Orang tersebut harus istilahnya observasi. Dia tidak perlu diisolasi, tapi dia observasi, kemudian membatasi aktivitasnya di luar, membatasi aktivitas yang tidak perlu. Tetap jaga jarak dengan orang lain. Bila dia harus keluar rumah, dia harus pakai masker. Seperti itu. Jadi traveler dari area terjangkit tidak bergejala, tapi dia berasal dari area terjangkit, dia harus mengobservasi mandiri namanya. Seperti itu. Baik. Ketika ada keluhan, lapor ke posko atau call center di daerah setempat. Kalau Nabire, posko COVID-19 di Dinas Kesehatan, 24 jam ada di sana. Atau laporkan ke puskesmas dekat rumah, karena puskesmas sudah mengetahui tentang hal penata laksanaannya. Kemudian yang kedua, ODP atau orang dalam pemantauan. ODP ini ada dia ada keluhan, bedanya dengan traveler. Kalau ODP ada keluhan ringan, misalnya ada batuk atau pilek atau ada demam atau riwayat demam atau faringitis dan ada riwayat dari daerah terjangkit atau riwayat kontak. Nah, kemudian ODP ini apa yang masih dilakukan oleh ODP? ODP sekarang harus diswab tenggorokan. Dia harus isolasi. Malah sebaiknya ODP ini diisolasi di rumah. Dia harus di dalam kamarnya sendiri. Kontak dengan anggota keluarga lain pun dalam rumah itu harus harus tetap jaga jarak. Pakai masker. Seperti itu. Bila ada keluhan makin berat, cepat laporkan ke posko atau puskesmas terdekat. Kalau PDP, pasien dalam pengawasan, ini pasien sudah ada pneumonia-nya. Berarti dia sudah tidak bisa dirawat, dia tidak bisa lagi di rumah, harus dalam perawatan rumah sakit di ruang isolasi. Seperti itu. Jadi tahap-tahapnya tidak serta-merta. Kemudian ini lagi ada yang namanya kontak erat risiko rendah dan risiko
tinggi. Kontak erat risiko rendah adalah ketika kita berinteraksi dengan orang ODP, Ya. seperti itu. Bila dia belum bila belum bergejala, dia hanya dipantau saja. Ya. Seperti itu. Kalau kontak erat, kecuali ODP-nya ini masuk dalam dia konfirmasi, nah ini yang perlu dia juga jadi naik statusnya. Seperti Iya. itu. Jadi tidak serta-merta. Iya. Saya izin mau sampaikan, ini ada di buku pedoman kita. Sebenarnya gampang sekali, enak sekali. Itu dengan berjemur panas corona ini bisa hilang. Apakah betul? Mungkin bisa dokter jelaskan. Oke, untuk pertama yang ditanyakan tadi tentang malaria juga ya. Iya, malaria. Jadi memang ini malaria itu penyebabnya dengan COVID itu beda. Beda ya? Iya, malaria itu parasit. Dia kalau untuk COVID ini virus. Jadi memang obatnya beda. Walaupun dalam wacana-wacana ilmiah dari luar ada yang menyebutkan kloroquine, tapi ini tidak disarankan masyarakat mengkonsumsi kloroquine tanpa pengawasan dari dokter sendiri. Iya. Karena ini perlu pemantauan, karena kloroquine efek sampingnya banyak juga. Kalau tidak di pengawasan dokter akan efek sampingnya ini berdampak misalnya pada jantung dan segalanya. Ya, jadi mohon masyarakat tidak membeli kloroquine dengan pemikiran ini untuk pencegahan. Jadi yang lebih pas masyarakat pencegahan lebih banyak berkonsultasi ya dengan tim kesehatan. Ya, untuk pencegahan corona, untuk supaya kita tidak terkena, supaya Nabire tidak ada kasus, social distancing atau jaga jarak, bahasa Indonesianya jaga jarak. Hanya itu satu-satu terapi efektif. Di Cina, di luar negeri, semua menerapkan itu. Isolasi diri, tinggal diam di rumah. Itulah terapi efektifnya untuk COVID-19. Tidak ada obat yang paling ampuh. Kemudian untuk berjemur di panas matahari, tidak ada instruksi khusus untuk itu, tapi memang dengan berjemur di jam 9 atau jam 10 itu untuk pembentukan vitamin D. Vitamin D kita tahu untuk daya tahan tubuh. Jadi ujungnya adalah daya tahan tubuh. Jangan juga sampai berjemur tapi rame-rame. Ini tetap jadi sama saja. Jadi yang intinya adalah jaga jarak 1,5 meter antara orang dengan orang yang lain. Iya. Minimalisir, kurangi yang namanya kontak dengan orang lain. Keramaian, seperti itu, iya. Makanya kenapa pemerintah meminta kita diam di rumah. Ya. Bapak membantu kami tenaga medis, kalau Bapak patuh diam di rumah. Kami tadi lewat ini masih banyak masyarakat yang beraktivitas di luar rumah. Sangat sayang sekali. Kalau mau Nabire kosong dari kasus COVID-19, diam di rumah. Seperti Baik, itu. saya ke Dokter Mawar. Dokter, RSUD Nabire kan sebagai salah satu rumah sakit rujukan dalam penanganan penyakit corona ini. Apa saja yang sudah disiapkan oleh rumah sakit dalam hal ini sarana prasarana, tetapi juga tenaga medis atau tim perawat di sana? Silakan. Memang dari pusat rumah sakit RSUD Nabire ditunjuk sebagai salah satu rumah sakit rujukan COVID-19 ini untuk wilayah Papua. Ada 3 di Provinsi Papua, Dok 2, Merauke, dan Nabire. Sepertinya ada tambahan lagi. Kemudian kalau Papua Barat, Sorong, dan Manokwari. Persiapan kita di Rumah Sakit Nabire, pertama, puji Tuhan kita ada ruang isolasi. Sudah ada ruang isolasi dengan kapasitas untuk pasien COVID-19 ini 5 bed. Kemudian ada tim perawat yang sudah kita siapkan. Dan memang ada tim COVID RSUD dengan saya sendiri sebagai ketua timnya. Dan kita dengan sudah menetapkan selama COVID-19 ini ada pandemik seperti ini, Nabire rumah sakitnya sudah membatasi kunjungan ke pasien. Jadi sudah ada batasan pengunjung, dan juga di tiap pintu masuk poli dan pintu UGD kita sudah cek suhu tubuh. Sambil kita bila memang ada perlu pasien kita, istilahnya kita tanyakan dari mana segala. Jadi sudah ada petugas yang ditunjuk secara berkala dan melengkapi kebutuhan logistik untuk
penanganan COVID-19 ini. Memang kendala kita adalah sama seluruh Indonesia, logistiknya yang susah untuk mendapatkan untuk Iya. kelengkapannya. Jadi itu untuk saat ini seperti itu. Saya mau tanyakan ini Dokter Mawar, apakah ruang isolasi itu masih berlokasi yang sama di RSUD Nabire begitu? Memang ruang isolasi letaknya paling belakang karena memang prinsipnya seperti itu, bahwa ruang isolasi letaknya jauh dari ruang perawatan yang lainnya. Jadi pasien bila ada, dan kami tidak berharap tidak ada pasien, kita langsung arahkan ke ruang isolasi, tidak lewat UGD atau poli. Oh, iya. Sehingga pasien yang lain kita dan petugas yang lain kita jauhkan dari pasien COVID-19 ini seminimal mungkin. Oke.